Kisah paling mengejutkan dalam Alkitab yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19 sangat mengesankan sehingga saya menganggapnya dilarang untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun. Aku akan menceritakannya sebaik mungkin agar kalian bisa mengerti. Jadi, tunggu sampai akhir video ini agar lebih memahaminya. Pada masa itu tidak ada raja di Israel dan ada seorang peziarah Lewi di pelosok pegunungan Efraim yang mengambil seorang selir dari Betlehem di Yehuda. Namun, selirnya tidak setia padanya dan pergi ke rumah ayahnya di Betlehem di Yehuda, tempat dia tinggal selama 4 bulan. Kemudian suaminya bangkit dan mengejarnya untuk berbicara kepada hatinya dan membawanya kepadanya. Dia membawa serta pelayannya dan 2 ekor keledai. Dia membawanya ke rumah ayahnya dan ayahnya, ketika dia melihat pria itu, bersuka cita. Ayah mertuanya, ayah gadis itu, menahannya, dan dia tinggal bersamanya selama 3 hari. Maka mereka makan, minum dan bermalam di sana. Terjadilah pada hari keempat ketika mereka bangun subuh dan dia bersiap-siap untuk berangkat. Kemudian ayah gadis itu berkata kepada menantunya, "Perkuatlah hatimu dengan sepotong roti lalu pergilah." Mereka duduk dan keduanya makan dan minum bersama, dan ayah gadis itu berkata kepada pria itu, "Saya meminta Anda untuk datang ke sini pada malam hari dan membuat hati Anda bahagia." Ketika pria itu bangun untuk pergi, ayah mertuanya mendesaknya hingga sore hari. Lalu mereka berdua makan malam. Ketika laki-laki itu, menantu laki-lakinya, dan selirnya bangun untuk pergi, ayah gadis itu berkata kepadanya, "Lihatlah, ini sudah malam. Aku minta kamu lewat di sini pada malam hari. Lihatlah, hari sudah mulai sore. Lewati sini pada malam hari. Malam hari dan buatlah hatimu senang. Bangunlah pagi-pagi besok pagi dan pergilah ke tendamu." Namun, pria itu tidak ingin tinggal di sana 1 malam lagi. Dia bangkit dan pergi ke Yebus, yaitu Yerusalem, dengan 2 keledai mabuk dan selirnya serta pelayannya. Ketika mereka sudah dekat Yebus dan hari sudah sore, hamba itu berkata kepada tuannya, "Mari kita pergi ke kota orang Yebus ini dan bermalam di sana." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Kami tidak akan memasuki kota orang asing manapun yang bukan milik Bani Israel. Kami akan terus berjalan sampai ke Gibea." Dan dia menambahkan, "Bangunlah, mari kita pergi ke kota atau desa di suatu tempat di mana kita bisa bermalam." Maka mereka melanjutkan perjalanan ke Gibea Benyamin untuk bermalam di sana. Dan ketika mereka masuk, mereka duduk di alun-alun kota, dan tidak ada yang membawa mereka pulang untuk bermalam. Lihatlah, ada seorang tua yang pulang dari pekerjaannya pada sore hari dari daerah perbukitan Efraim, dan ia adalah seorang pendatang di Gibea, dan orang-orang di tempat itu adalah Bani Benyamin. Dan sambil mengangkat matanya, dia melihat laki-laki itu, si pengelana, di alun-alun kota, dan lelaki tua itu berkata, "Kemana kamu akan pergi, dan dari mana asalmu?" Jawabnya kepadanya, "Kami berangkat dari Betlehem di Yehuda sampai ke pelosok pegunungan Efraim, tempat asalku, dan aku pergi sampai ke Betlehem di Yehuda, tetapi sekarang aku pergi ke rumah Tuhan, dan tidak seorang pun telah membawa aku ke dalam rumah. Dan kami mempunyai begitu banyak jerami sebagai pakan ternak keledai kami, dan roti dan anggur, aku dan hambamu, dan pemuda yang bersama hamba-hambamu. Kami tidak kekurangan apapun." Tetapi orang tua itu berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu, semua kekuranganmu ada di tanganku." Namun, mereka tidak akan bermalam di alun-alun. Dan dia membawa mereka ke rumahnya, dan memberikan makanan kepada keledai-keledai itu, dan membasuh kaki mereka, mereka makan dan minum, membuat hati mereka gembira. Lihatlah, orang-orang kota itu,
Bani Belial mengepung rumah itu dan mengetuk pintunya. Lalu mereka berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, katanya, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami dapat mengenal dia." Pemilik rumah keluar menemui mereka dan berkata, "Tidak, saudara-saudaraku, aku mohon, jangan melakukan kejahatan seperti itu, karena orang ini telah datang ke rumahku, jangan lakukan hal bodoh ini. Inilah putriku, yang adalah seorang perawan, dan selirnya. Aku akan membawa mereka keluar, mempermalukan mereka, dan melakukan terhadap mereka apapun yang kamu anggap baik. Tetapi jangan lakukan kebodohan seperti itu terhadap pria ini." Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkannya. Maka orang Lewi itu mengambil selirnya, membawanya keluar, lalu menyerahkannya kepada mereka, dan mereka menganiayanya sepanjang malam sampai pagi. Saat fajar menyingsing, mereka meninggalkannya. Kemudian perempuan itu datang pada pagi harinya, dan terjatuh di depan pintu rumah laki-laki itu, tempat majikannya berada, dan tinggal di sana sampai hari terang. Pagi harinya tuannya bangun, lalu membuka pintu rumah, lalu keluar untuk melanjutkan perjalanan. Lihatlah, perempuan itu, gundiknya, sedang berbaring di pintu masuk rumah, dengan tangan di ambang pintu. Dan dia berkata kepadanya, "Bangun, ayo pergi." Namun, dia tidak menjawab, karena laki-laki begitu sering menganiayanya hingga dia meninggal. Jadi dia menaruhnya di atas keledai dan pergi ke rumahnya. Dan memasuki rumah, dia mengambil pisau dan mengambil selirnya, dan membagi tulang-tulangnya, dahan demi dahan, menjadi 12 bagian, dan mengirimkannya ke seluruh perbatasan Israel. Dan terjadilah kepada siapapun potongan tubuh ini jatuh, dari seluruh wilayah Israel, dia berkata, "Belum pernah ada yang melihat atau melakukan hal seperti ini sejak hari orang Israel keluar dari Mesir." Renungkan, katakan apa yang harus dilakukan. Berita itu mengejutkan dan membuat marah semua orang. Mereka bertemu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan, menggabungkan kekuatan untuk menghadapi mereka yang bertanggung jawab atas suku Benyamin. Orang Lewi menyampaikan argumennya dan keputusannya jelas, mereka tidak akan pulang tanpa keadilan. Mereka mengirimkan wakilnya ke suku Benyamin meminta agar pelakunya diserahkan untuk dihukum. Namun, Benyamin mengabaikan seruan tersebut dan memilih bersiap menghadapi konfrontasi. Hitung mundur dimulai dengan 26.700 orang di satu sisi melawan 400.000 orang Israel yang bersenjata dan siap sedia. Ketegangan dan antisipasi pertempuran menyelimuti pertemuan tersebut. Untuk pertempuran, Benyamin memiliki pasukan elit yang terdiri dari 700 orang yang sangat terampil, yang mampu mencapai sasaran dengan ketepatan yang mengejutkan. Israel, sebaliknya, mencari bimbingan ilahi, keluar untuk menghadapi Benyamin dan menentukan siapa yang akan memimpin serangan tersebut. Suku Yehuda dipilih untuk konfrontasi. Bani Benyamin berbaris dari Gibeah untuk menghadapi Bani Israel di lapangan terbuka, meraih kemenangan signifikan dengan menyingkirkan 22.000 orang dari tentara Israel. Menghadapi kekalahan ini, anak-anak Israel mencari penghiburan di dalam Tuhan, berduka atas kehilangan mereka. Sepanjang hari, setelah konsultasi lagi, mereka memutuskan untuk melawan Benyamin lagi, dan mendapat tanggapan positif. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk konfrontasi, bertekad untuk menghadapi suku Benyamin sekali lagi. Namun, suku ini menyebabkan jatuhnya 18.000 pria Israel lainnya pada hari itu. Dalam keadaan sunyi, seluruh bangsa Israel pergi ke Betel sambil meratap di hadapan Tuhan. Dari pagi hingga sore, mereka berpuasa dan mencari bimbingan ilahi apakah mereka harus bertahan dalam perjuangan melawan Benyamin atau menyerah. Jawabannya positif.
Mereka akan menghadapi Bani Benyamin lagi keesokan harinya. Israel mengubah strateginya dan menyiapkan penyergapan di Gibeah. Saat mereka menuju ke medan perang, mereka membiarkan putra-putra Benyamin percaya bahwa hal itu akan terjadi seperti kejadian sebelumnya, berlari di sepanjang jalan, memberikan kesan bahwa mereka sedang melarikan diri. Benyamin, dengan percaya diri, mengejar mereka. Dari 30.000 orang tersebut, anak-anak Benyamin percaya bahwa mereka menang, tanpa menyadari bahwa hal itu adalah bagian dari strategi Israel. Seperti konfrontasi sebelumnya, mereka terseret ke dalam perangkap yang disiapkan oleh saudara mereka sendiri. Hari itu, pasukan Benyamin, yang awalnya terdiri dari 26.700 orang, menderita banyak korban, kehilangan 25.100 tentara. Perang saudara yang hebat ini menimbulkan akibat yang pahit, hampir memusnahkan suku Benyamin. Belakangan, perdamaian diumumkan dengan Bani Benyamin, dan mereka menyediakan istri bagi mereka, sehingga terhindar dari kepunahan suku tersebut. Anak-anak Benyamin menanggung akibat yang sangat besar karena tidak menyerahkan mereka yang bertanggung jawab dan karena menutupi kesalahannya, serta bertindak secara korporat. Keputusan ini hampir menyebabkan kepunahan suku tersebut dan menjadi pelajaran tentang dampak melindungi mereka yang bertanggung jawab dengan cara ini. Perdamaian dipulihkan, namun tetap meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam sejarah komunitas tersebut.